hidup kita ini waktunya bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Jadi kalau mengatur waktu berarti bukan mengatur waktunya kita, mengatur waktunya Tuhan. Itu sangat sulit, karena natur kita adalah tidak mau ikut Tuhan. Jadi waktu yang diatur adalah waktunya kita. Nah, ini prinsip yang bagi saya sangat sulit, dan tentunya saya terus belajar mengatur waktunya Tuhan. Ternyata Tuhan menegur saya bahwa waktu terutama dalam hidup saya bukanlah pekerjaan dan karir, ya, tetapi adalah hidup saya bersama keluarga. Karena keputusan terberat adalah bagaimana saya harus kembali pulang ke keluarga, meninggalkan zona zaman dari seluruh praktek profesi saya. Halo, nama saya Manlian Simanjuntak. Saat ini saya berumur 46 tahun. Puji syukur kepada Tuhan, pada tahun 2010, Tuhan memimpin saya dan mempercayakan sebagai guru besar dalam bidang manajemen proyek konstruksi. Di tahun 2020 hingga saat ini, Tuhan mempercayakan saya untuk boleh menjadi anggota pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Republik Indonesia. Bersama istri, kami melayani 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Terima kasih untuk boleh dapat bersama-sama dengan Anda, untuk kita sama-sama bisa melayani. Perjalanan karir saya sebenarnya dimulai ketika saya lulus S2 di tahun 1998. Di keterpurukan bangsa Indonesia, Tuhan kemudian memimpin saya untuk boleh mengambil program S2 dan melanjutkan program S3 di Universitas Indonesia. Di tahun 2000, setelah menyelesaikan program studi S2 di Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia, kemudian saya melayani sebagai dosen di beberapa tempat. Dan melalui Universitas Pelita Harapan, saya mendapatkan beasiswa untuk dapat melanjutkan program S3, Doktor Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Di tahun yang sama, di tahun 2005-2006, saya menyelesaikan studi saya di program Doktor S3 Teknik Sipil Universitas Indonesia dan program Doktor Ministry di Harvest International Theology Seminary, Lipo Karawaci, Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan, di tahun 2006, saya menyelesaikan kedua gelar doktor saya untuk melayani bangsa dan negara. Saya tahu panggilan saya sebagai dosen, khususnya sebagai guru besar. Dan amanat dari Tuhan untuk menjadi guru besar bukan karena gelarnya, tetapi bagaimana saya juga boleh menjadikan orang lain sebagai guru besar, bersama-sama untuk melayani Tuhan, bangsa, dan negara. Panggilan saya sebagai dosen, mulai tahun 2000 hingga saat ini, Tuhan mempercayakan saya untuk boleh melayani menjabat jabatan struktural, baik sebagai ketua program studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan, juga sebagai dekan di Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan, dan juga Fakultas Sains dan Teknologi. Di tahun 2017, saya mengembalikan kepercayaan tugas yang universitas percayakan kepada saya sebagai dekan. Saya kembalikan ke universitas karena saya memiliki 2 alasan: kembali ke rumah dan untuk melayani bangsa dan negara. Tuhan menjawab surat kami. Di tahun 2019, 2020, Tuhan memanggil saya untuk boleh menjadi anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Republik Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan, sampai saat ini Tuhan membuka mata saya untuk boleh melayani bangsa dan negara dan dunia. Dan firman Tuhan menyatakan untuk kita tidak sama dengan dunia ini, saya boleh belajar melalui apa yang saya layani. Ke depan,
Apa peran kita? Kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya belajar bersandar dan peka untuk setiap panggilan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Memberi itu adalah sesuatu yang pengorbanan. Hak bukan untuk menerima. Bagian kita memberi. Pelayanan saya sebagai guru besar dalam bidang manajemen proyek konstruksi, saya kombinasikan dengan praktik saya di dunia konstruksi. Sehingga ada 2 praktek profesional yang saya kerjakan di negara ini. Yang pertama, sebagai dosen profesional, sebagai guru besar yang bersertifikat dosen. Yang kedua, saya juga memegang 4 sertifikat ahli utama di bidang dunia konstruksi, manajemen proyek, manajemen konstruksi, ahli K3, dan ahli manajemen mutu konstruksi. Saya kombinasikan ke-4 sertifikat keahlian saya itu dengan peran saya sebagai guru besar. Sejak saya lulus S1 sebenarnya, saya pernah memegang sertifikat sebagai profesional dan ahli di bidang arsitektur. Saat ini saya mengemban 4 sertifikat ahli utama di dunia konstruksi. Puji syukur kepada Tuhan, kolaborasi sebagai guru besar dalam bidang manajemen proyek konstruksi, berkolaborasi dengan 4 sertifikat ahli utama itu, memampukan saya untuk boleh melayani secara mendalam dan peka kebutuhan masyarakat, kritis untuk dapat mengambil keputusan, dan berani untuk melakukan inovasi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua untuk setiap pelayanan kita lakukan hanya untuk kemuliaan Dia. Pengalaman berorganisasi saya lakukan di kampus, tidak hanya di UPH. Saya berrelasi dengan seluruh perguruan tinggi di negara ini. Tidak hanya itu saja, kegiatan pelayanan keluarga, baik di keluarga bapak dan ibu saya, termasuk keluarga mertua. Kegiatan pengalaman organisasi dan pelayanan saya lakukan juga di gereja. Di gereja tempat saya untuk melayani, ada di HKBP Rawamangun, dan juga di Gereja Reform Injili Indonesia, di Kemayoran dan Bintaro. Melayani sepenuhnya untuk menjadi hambanya yang melayani setiap ibadah. Pengalaman organisasi saya juga terlibat dalam beberapa anggota paduan suara, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Saya juga memiliki pengalaman berorganisasi dengan berbagai asosiasi profesi terkait dengan dunia jasa konstruksi tempat saya melayani. Baik asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan juga terkait rantai pasok. Pengalaman saya juga saya bina dengan berbagai lembaga pemerintah, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat yang melayani di setiap kegiatan pendidikan, pelatihan, dan diklat. Yang menarik ketika berelasi dengan pemerintah, karena Tuhan sudah mempercayakan apa yang diperintahkan melalui pemerintah bersama juga dengan masyarakat. Saya bersyukur dengan pelayanan itu tidak membuat saya hebat, tetapi memotret diri saya di mana kekurangan saya, sehingga kita tahu bagaimana kita harus menempatkan diri kita. Kita kenal diri kita kenal pencipta kita, dan kita tahu beban pelayanan kita. Yang terpenting dalam hidup saya dengan pengalaman organisasi bukan saja mengenal orang lain, tetapi lebih mengenal kekurangan diri. Dan pada akhirnya mengubahkan diri lebih baik. Menjadi teladan bagi banyak orang, dan yang penting juga membantu orang lain. Filosofi hidup saya sampai sekarang tidak mau mengganggu orang lain, tetapi saya berusaha untuk membantu orang lain. Bagaimana mereka cepat lulus kuliah, mendapatkan gelar yang terbaik dengan cara benar, memampukan mereka bisa berpraktek secara profesional. Puji syukur kepada Tuhan. Saya menyadari waktunya Tuhan dalam hidup kita tidak mudah. Hidup kita ini waktunya bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Jadi kalau mengatur waktu berarti bukan mengatur waktunya kita, mengatur waktunya Tuhan. Itu sangat sulit.
Karena natur kita adalah tidak mau ikut Tuhan. Jadi waktu yang diatur adalah waktunya kita. Nah, ini prinsip yang bagi saya sangat sulit, dan tentunya saya terus belajar mengatur waktunya Tuhan. Ternyata Tuhan menegur saya bahwa waktu terutama dalam hidup saya bukanlah pekerjaan dan karir, ya, tetapi adalah hidup saya bersama keluarga. Karena keputusan terberat adalah bagaimana saya harus kembali pulang ke keluarga, meninggalkan zona zaman dari seluruh praktek profesi saya. Dalam hidup saya, Tuhan mengizinkan dan memimpin pada suatu ketika saya harus mengambil keputusan, pulang ke rumah, atau saya terus dengan karir saya. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam perjalanan karir saya di tahun 2000 sejak saya lulus S2, maka kalau kita bicara karir, Tuhan mengizinkan karir kita itu naik terus. Puji syukur kepada Tuhan. Tetapi naik karir itu seiring dengan naiknya, bertambahnya segala pergumulan dalam hidup kita. Nah, di situ saya tahu bagaimana mengatur waktu. Ketika saya melayani bangsa dan negara, saya sudah persiapkan keluarga. Karena melayani bangsa dan negara artinya apa? Saya harus pergi keluar meninggalkan keluarga. Tapi mungkin pada waktunya nanti saya akan kembali pulang. Inilah pelayanan bagaimana saya tidak mudah membagi waktu di kampus, di rumah, atau melayani bangsa dan negara di kementerian. Prioritas utama tetap keluarga. Membagi waktu keluarga bukan pilihan, memang menjadi satu keputusan. Dan ini pergumulan yang tidak mudah. Sehingga di kampus, di pekerjaan, di kementerian, dan lain-lain itu pilihan. Tetapi waktu untuk keluarga itu tidak mudah. Sehingga selalu komunikasi saya dengan keluarga dalam satu minggu, mana dan bagaimana saya mengatur waktu saya, memprioritaskan bersama keluarga. Sehingga ibadah keluarga, persekutuan dengan keluarga, dengan juga gereja di mana saya melayani, itu adalah hal yang prioritas. Pengalaman hidup saya, mungkin banyak orang melihat saya sukses, melihat saya bahagia, tetapi mereka tidak tahu pengorbanan dan proses yang saya jalani. Saya berusaha belajar tersenyum, karena saya menikmati bahwa saya pernah melalui berbagai pergumulan. Dampak bukan tujuan, termasuk kebahagiaan hidup. Setia, tekun, taat melayani firman, itu tujuan hidup saya. Sehingga dampak itu terjadi oleh karena saya setia melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam pengalaman hidup saya, ketika saya mengajar, dampak itu saya pelajari bukan karena saya lebih hebat dari para mahasiswa saya, tetapi saya menempatkan sama dengan mereka, belajar saat mengajar. Di situ saya belajar boleh menjadi dampak. Kenapa? Karena mereka kemudian melihat saya, mencoba meneladani saya. Tidak pernah menempatkan lebih dari mereka. Yang kedua, ketika saya kemudian menjalankan suatu tugas tertentu, saya berusaha berelasi dengan banyak orang, memberi, karena saya tahu hak itu bukan menerima. Nah, di situ mereka melihat. Seringkali bukan ucapan kita yang dipelajari, tetapi hasil dari apa yang kita kerjakan itu yang menjadi dampak buat mereka. Tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut, tapi kerja. Kerja, 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 dan tidak lelah melakukan pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, saya selalu menyampaikan, dampak itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang menciptakan saya. Kita ini ciptaan, Dia berkorban bagi kita. Sehingga dampak yang terpenting yang pernah kita rasakan, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Selamat menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Dalam kehidupan saya, jujur, saya tidak pernah memikirkan saya mau jadi apa ke depan. Itu kan Prof. Manlian aja. Karena sudah sukses, nggak pernah mikirin ke depan. Bapak dan Ibu dan keluarga yang dikasih Tuhan, jujur sampai sekarang, saya tidak pernah melamar pekerjaan, tidak pernah melamar satu jabatan tertentu.
Malah dalam hidup saya mengembalikan jabatan kepada pimpinan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita memang dari Dia, dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Dia, dan dikembalikan bagi kemuliaan Dia. Nah, di sini saya belajar, Bapak dan Ibu dan sekalian, bahwa ternyata dalam hidup saya, bagaimana kita boleh menjadi model bagi banyak orang. Dan kemudian bagaimana saya menikmati segala pergumulan yang saya alami. Mendokumentasikan itu, dan kemudian saya mencoba untuk mempersiapkan hidup ke depan. Sehingga pada akhirnya, mimpi itu saya masukkan sebagai doa. Doa saya cuma satu, menyerahkan waktunya Tuhan ke depan. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tetapi sebagai manusia yang diciptakan setara dengan Allah, Tuhan memberikan kita kepekaan. Dan kita sadar setiap langkah kita itu sudah ada tandanya. Saya harus ke kanan, saya harus ke kiri. Kapan saya akan menempuh jurang, atau memang saya harus melewati jalan yang berliku. Di situ saya belajar. Sehingga pengalaman hidup saya mendoakan waktu saya yang ke belakang, yang Tuhan pimpin, dan waktu ke depan. Jujur, tidak ada mimpi ke depan saya mau jadi apa. Cuman berserah, dan ketika Tuhan sudah tunjukkan arahnya dan tandanya, cepat-cepat bergegas. Raih itu, persiapkan, rela berkorban, dan mau capek. Menjadi pemimpin bukan enak, bukan berkuasa. Menjadi pemimpin, lelah lebih dulu, berkorban lebih dulu, rugi lebih dulu. Makanya saya pikir di dunia ini, kok banyak ya orang yang mau jadi pemimpin? Karena saya pernah menjadi pemimpin dan masih memimpin, jadi tahu bagaimana susahnya. Mari kita doakan mimpi kita ke depan, bahwa Tuhan menyediakan jalan bagi Anda dan saya. Rekan-rekan generasi muda, mari kita benar melihat yang namanya kesuksesan. Kesuksesan itu bukan kelebihan. Kesuksesan itu bukan sesuatu kesuksesan yang kemudian memperlengkapi kita dengan begitu banyak kekayaan. Mari kita melihat kesuksesan sebagai sebuah pengorbanan. Kesuksesan sebagai sebuah kesetiaan, dan kesuksesan sebagai visi yang mempersiapkan kita ke depan mau seperti apa. Pengalaman saya, kesuksesan dimulai dari mana? Taat dan takut kepada Tuhan. Kedua, menghormati orang tua. Sayangi orang tua kita, bagaimanapun dia. Saya punya pengalaman tidak mudah dengan papa, sampai beliau meninggal, pergumulan berat, tapi tetap kita menyayangi. Yang ketiga, peka dan setia terhadap tanda-tanda Tuhan. Saya percaya itu. Setiap langkah kita ada tandanya. Melalui orang di sekeliling kita, melalui teman kita, termasuk musuh-musuh kita. Berikutnya, sayangi semua orang, termasuk musuh. Orang yang percaya kepada Tuhan dibukakan dia musuh kita atau memang teman kita. Tetapi saya bersyukur saya memiliki musuh. Kenapa? Dia benci saya, tetapi saya tidak benci dia. Jadi menjadi berkat. Itu juga menjadi jalan menuju kesuksesan. Yang terakhir, cari tahu visi kesuksesan Anda. Untuk supaya Anda hebat, atau untuk Anda menjadi berkat bagi orang lain. Pengalaman hidup saya, kesuksesan sementara yang saya pakai ini adalah mandat dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Dia. Sehingga ketika kita dipuji, dipuja, dan lain-lain, itu adalah dampak, dan itu bukan sekedar tujuan hidup saya. Kiranya boleh menjadi dampak yang benar, menuju kesuksesan yang tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang saya alami, bukan yang saya omongkan saja. Kiranya dapat menjadi berkat bagi Anda. Dan selamat menjadi berkat bagi banyak orang, mau capek, kerja yang luar biasa, tidak hitung-hitungan, tetapi bisa menjadi dampak bagi orang lain. Itulah kesuksesan yang berkenan bagi Tuhan. Hidupku yang sekarang bukan lagi milik
selama hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini.